Selamat malam teman-teman. Kali ini kita mau bahas masalah parameter. Jadi aku mau ngasih opening yang ya bisa dibilang agak membosankan karena hitung-hitung, tapi sedikit review. Jadi ini dua rumus yang sering kita pakai, mungkin teman-teman udah sering tahu tapi males ngitung. Nah, sebelum masuk ke materi belakang, kita mau hitung-hitungan dulu sedikit. Jadi biar tahu siapa fungsinya, backgroundnya kurang lebih seperti itu. Setelah ini ada dua soal, kalau dikerjain, soal pertama seperti ini. Ya. Waktunya ya 1 menit lah ya, 1 menit lah. Tinggal masukin doang kok. Nanti tinggal lihat rumus yang sebelumnya, oke? Udah selesai, jadi jawabannya kurang lebih seperti itu juga pembulatan. Kalau misalkan salah ya direvisi, kalau udah bener berarti selamat. Terus lanjut ke soal kedua. Oke, sudah selesai, kurang lebih teman-teman udah ngerjain 2 soal. Nah, jawabannya di situ saya nggak mau mencari pembenaran maupun mempersalahkan, tapi overall-nya seperti itu. Nah, kita conclusion, kita summary. Ya, di sini ada 2 soal. Nah, selanjutnya penting nggak sih gitu? Sebagian teman-teman itu ketika apa ya, saya lulus pun terus juga ada teman-teman yang tanya, itu kalau dari sekolah tuh pasti tanya kurang lebih seperti ini, pakai parameter berapa sih dan lain-lain. Terus sedangkan di lapangan itu kira-kira segini deh gitu. Sebenarnya penting nggak sih gitu kan. Nah, ini aku mau nge-share sedikit. Jadi asalnya itu kemana sih gitu kan. Nah, asalnya itu mari kita lihat di contoh kasus. Teman-teman cari di katalog Mitsubishi Enmail. Jadi saya ngambil satu merek, bukan endorse, dan abaikan saja. Teman-teman bisa cari merek lain, ada katalognya juga harusnya, terus juga parameter dan lain-lain sama, mohon maaf beda, tapi konsepnya sama. Ada dimensi spesifikasi, lalu ada detail parameter seperti itu. Dan kita fokus ke Mitsubishi lagi, contoh. Nah, itu setelah teman-teman buka di halaman 158, kita cari sampel yang simple ya. Ini VFMHV, oke? Susah dihafalin tapi saya dapat itu. Nah,
Ini dilihat di page selanjutnya, di halaman selanjutnya. Nah, nilai ini yang teman-teman cari. Jadi mau benar mau salah, mau benar mau salah, selamat teman-teman udah ngitung, udah dilakuin. Nah, ini tujuannya apa sih gitu kan? Ini tujuannya yang dijadikan dasar referensi yang sudah diuji dan dijadikan sebagai standar parameter. Nah, di sini ada di sini ada dua, side mill sama slotting tuh teman-teman sebenarnya pakai yang mana? Kalau aku sendiri sih sebenarnya biasakan ke slotting karena dilihat dari parameter dia lebih lemah, bukan lebih lemah ya, lebih pelan. Nah, nanti ada pembahasan lebih lanjut, tapi kita fokuskan biasanya ke slotting. Kalau saya seperti itu. Oke, nah lanjut lagi. Habis tahu penting nggak sih gitu kan? Karena ngitung udah bisa nggak bisa, terus dipermudah lagi, ngapain ngitung kalau ada buku gitu kan. Tapi buku ini penting nggak sih, habis itu mau ngapain gitu kan. Nah, ini yang aku jadiin dasar. Oke. Nah, kenapa aku jawab penting? Karena satu, aku ketemu merek itu bukan cuma Mitsubishi, tapi ketemu misalkan Nachi, ketemu Hitachi, ketemu A sampai Z. Bahkan teman-teman cari itu di internet keluarnya banyak banget N-nya. Nah, di sini ini parameter itu bukan kita ya, aku sih biasanya aku jadiin referensi. Jadi selain dari harga, biasanya ada harga, ada barang, tapi nggak menjamin, bisa jadi bea cukai mahal, bisa jadi ya memang bisa dibilang anggap aja ketipu gitu kan, atau bisa jadi perlakuannya salah gitu kan. Nah, itu yang kedua, misalkan aku parameternya sekian gitu kan, cuman 2000 RPM-nya, tapi ada yang bisa 5000. Oh, materialnya pendukung beda, ada yang misalkan HSS maupun carbide maupun diamond seperti itu kan juga material pembentuk dan material yang dikerjain berbeda. Terus ada teknologi itu contohnya misalkan helikalnya sudutnya beda, floatnya beda, dan mata potong dan lain-lain seperti itu. Misalkan dia bisa nyiptain mata 10 diameter 6 misalkan kayak gitu. Nah, itu kan beda lagi. Nah, terus juga balik lagi dasarnya aku ngelihat parameter. Jadi dia pakai cutting speed berapa, dia pakai feet per teeth berapa, overallnya sama. Karena kalau teman-teman lihat langsung ke RPM sama feeding itu kalau aku agak susah, karena feeding ini kalau di era sekarang itu ada yang mata 4, ada yang mata 5, ada yang mata 7 feet per teeth-nya, Z-nya jumlah mata potong. Nah, feet per teeth-nya beda-beda, ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, ini tergantung teman-teman juga, tapi overallnya aku kalau cari referensi itu pasti dari dasarnya itu tadi dua tadi, cutting speed sama feet per teeth kayak gitu. Nah, lanjut lagi, aku anggap penting ini kenapa, karena ini yang tak pakai dasar buat proses selanjutnya. Jadi aku juga di kompetisi, mungkin teman-teman juga cari itu kok di internet bisa segitu, tempatku nggak bisa, mau nyoba nggak gitu, mau, tapi resiko harus tahu. Nah, balik lagi sebelum ke resiko, kita apa sih yang akan kulakukan gitu kan. Aku ngelakuin peningkatan, jadi kalau yang cutting speed itu 1-2,5 kali. Jadi kalau teman-teman pernah dengar dari guru mungkin ya, HSS itu cutting speednya 60, carbide itu 100. Kalau yang tadi kita cari kan 150. Itu aku tingkatin sekitar 1-2,5 kali lipat dari posisi itu. Nah, biasanya kalau udah cutting speed naik, feedingnya ikut naik meskipun feet per teeth-nya belum. Tapi kalau misalkan kurang, tak naikin. Tapi perlu diketahui, naikin parameter itu nurunin lifetime. Semakin cepat jadi barangnya, semakin tumpul kasarannya kan gitu. Nah, ini teman-teman harus siap-siap
tumpul atau patah. Nah, ini juga ngaruh juga sama banyak faktor. Oke, kecocokan alat proses kerja. Jadi paling gampangnya coolant deh. Coolant itu pendingin. Ada yang pengaruh, ada yang enggak, tapi overall sih pengaruh pakai coolant. Holder juga pengaruh. Mesin, rabung, benda kerja itu sendiri. Nah, asumsikanlah teman-teman itu mengerjakan benda kecil, butuh RPM tinggi, tapi mesinnya nggak bisa. Berarti ya udah turun semaksimal mesin. Semaksimal mesin berarti cutting speednya misalkan harusnya 100 cuman jadi 70 nggak apa-apa, tapi feet per titnya ngikutin nggak apa-apa, ngikutin katalog seperti itu. Jadi nggak turun banget lah, dia turun tapi nggak turun banget kayak gitu. Nah, ini berlaku ke berbagai aspek kalau masalah parameter tool ya, kurang lebih seperti itu. Nah, habis tahu alasannya, sekarang tak share sedikit caranya ya. Jadi kalau aku gimana sih gitu kan. Nah, caranya itu tetap dinaikin tapi bertahap. Nah, jangan lupa buat batasnya, dalam artian gini, spindlenya cuman berapa, dimensi toolnya berapa, kemampuan toolnya berapa, desain toolnya kayak apa, bendanya gimana, dan bla 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 gitu banyak. Tapi paling gampangnya gini nih, tadi teman-teman udah ngitung kan. Nah, dari hitungan ini dia ngeluarin standar di sini, hitungan dan proses kerja ya, maksudnya standar proses ya. Nah, teman-teman lakuin ini, oke nggak gitu. Ketika oke, slotting misalkan mau dipakai oke, berarti dua-duanya oke. Nah, ketika dua syarat ini oke terpenuhi, teman-teman lanjut. Nah, ke upgrade parameter yang tadi saya sampaikan, 1-2,5 kali maupun feet per titnya naik. Nah, biasanya sih kalau aku paling gampangnya itu cutting speednya naik, karena feet per tit itu dia ngerusak geometri di bidang floatnya itu ya, itu agak kritis juga sih, salah sedikit pecah setahu. Nah, kalau cutting speed kan tumpul ya, cepet tumpul aja. Kalau feet per titnya dinaikin agak berat sih. Nah, oke, naikin salah satu, coba sama kayak ini. Nah, setelah dicoba, nah perlu diperhatikan ini apakah suaranya gimana, getarannya gimana, benda kerjanya misalnya mencelat itu apa ya, terbang, lepas dari clamping karena beban terlalu besar, atau toolnya turun, tarik ya. Kalau orang mesin tuh, guru saya dulu, teman saya bilangnya ketarik sih gitu, toolnya ketarik ke bawah. Nah, atau misalkan aku bisa setting tuh di sekitar 30.000, tapi operatornya nggak berani gitu. Operatornya cuman ya udahlah 10.000 lah gitu kan. 30.000 nanti misalkan RPM-nya segitu, mesin saya kasihan, atau saya nggak kuat hati pak gitu. Ya udah semampunya seperti itu. Nah, ketika ini oke semua, misalkan ini udah dinaikin, ini bisa satu, bisa ini, bisa dua-duanya, bisa lanjut ke proses berikutnya. Nah, bisa dilihat saya ngambil contoh misalkan side cut ya. Biasanya sih yang side cut yang saya tingkatin. Kalau slotting itu udah dindingnya 1D, turunnya 1D, 1 kali diameter tuh udah nggak aku rubah sih gitu. Tapi kalau side cut aku maksimalin. Jadi nih, bisa sampai 40% sama 2 kali D turunnya. Nah, ini balik lagi ke geometri toolnya gimana, kemampuannya gimana. Ini perlu dianalisis sama dicoba sih, Bu. Ketika nyoba pun bukan berarti satu barang terus jadi terus siap buang. Kalau memang kompetisi seperti itu, teman-teman berani spekulasi bentuknya, nggak apa-apa. Tapi kalau aku nggak, aku akan prefer ke misalkan benda tool itu bisa dipakai buat 3 kali kah atau 4 kali kah, rata-rata seperti itu sih. Jadi kalau sekali hancur itu parah banget gitu. Tapi kalau nggak dinaikin juga nggak selesai-selesai, kompetisi nggak bisa gitu, karena
Ini yang aku jadiin dasar, kurang lebihnya seperti itu. Nah, tetap dicek sama suara, getaran, hasil benda, dan bla bla bla, operator, terus misalkan mapping, lain-lain. Nah, ini banyak faktor ini, intinya ketika oke, aku berani spekulasi, aku pakai. Oke. Nah, sebagai penutup, sedikit intermezzo, jadi itu ada Titan of CNC Academy, di dalamnya ada penjelasan. Aku ngambil dari YouTube, dia menjelaskan masalah zombie milling Kenameta Harvey. Tapi, nah ada tapinya. Di sini itu dia mengeluarkan spesifikasi sama ketentuan yang dipakai, parameter. Tapi ini masalahnya di inci. Nah, itu yang kadang membuat aku bingung juga kenapa harus inci ya karena memang standarnya di sana pakai inci gitu kan. Nah, ini inci kurang lebih ya. Nah, kalau dibilang cepet sama lama, kalau dilihat angka doang aneh. Ini ada setengah in, ada 40, ada 0, bla bla bla. Solusinya apa sih? Solusinya kita konversi ke milimeter. Kalau diameter nih mungkin tipis-tipis ya, kurang lebih ya. Tapi kalau feeding sama feed per tit, nah ini bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Kalau diameter ya dikit lah seperti itu, kan ada perempat, setengah, 3/8 dan bla bla bla, itu menyesuaikan lah, mendekati. Tapi kalau yang ini dia memang clear seperti itu. Nah, ini yang tak bandingkan, misalkan oh ternyata tool ini lebih bagus dengan merek Eropa gitu kan. Aku cari itu yang ada jual nggak di sini gitu, harganya berapa sih, masuk nggak gitu, kira-kira bisa trial nggak, atau ada testimoni atau ada video yang memang meyakinkan dan real seperti itu. Oke. Terus sebagai penutup, aku berharap sih ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman, nggak bikin bingung. Oke. Jadi apa yang harus teman-teman lakuin, teman-teman tahu mulai dari sekarang, paling gampangnya di parameter. Oke, terima kasih.